Selamat datang di channel SK2 Team. Di video kali ini, gue sudah meringkas Tower of God Season 1 versi Webtoon Indonesia. Langsung saja, enjoy this video. Kisah ini dimulai di mana seorang anak yang bernama Bam yang mencoba untuk mengejar teman perempuannya yang bernama Rahel. Bam bertanya, kemana Rahel akan pergi? Rahel menjelaskan bahwa ia akan menaiki menara dan memohon kepada Bam untuk berhenti mengikutinya. Saat pertama kali Bam memasuki menara, Bam bertemu dengan sang penjaga lantai dasar menara, yaitu Hedon. Untuk menaiki menara, Bam harus mengikuti ujian yang diberikan masing-masing penjaga lantai. Ujian pertama, lantai Hedon. Memecahkan sebuah bola, di mana bola tersebut dijaga oleh belut berzirah putih yang lapar. Saat di lantai 1, Bam bertemu dengan salah satu putri Zahard dan pemandunya. Putri tersebut bernama Hayuri Zahard dan Evan Edroch. Sedikit penjelasan tentang Hayuri Zahard. Ia adalah seorang high ranker sekaligus pemilik salah satu senjata 13 bulan, yaitu Black March. Evan Edroch juga seorang high ranker. Ia adalah pemandu Yuri. Ras Edroch sangat terkenal dengan tubuhnya yang pendek. Yuri berkata bahwa ujian yang diberikan kepada Bam terlalu berat. Lalu Hedon mengubah sedikit peraturannya dan menawarkan kepada Yuri agar meminjamkan Bam salah satu senjata 13 bulan yang ia miliki, yaitu Black March. Sedikit penjelasan tentang Black March. Black March merupakan salah satu dari senjata 13 bulan yang dibuat oleh Ashul Edwaru. Black March juga merupakan ignition weapon, di mana ketika senjata tersebut diaktifkan, ia akan melepaskan kekuatan dalam jumlah yang sangat besar. Bam berhasil melukai belut itu dengan cara menusuk bagian dalam mulutnya saat Bam ditelan hidup-hidup. Kemudian Bam berlari dan menusuk bolanya. Akan tetapi, bola tersebut tidak bergeming, bahkan setelah ditusuk menggunakan Black March. Yuri dan Evan berpikir bahwa Hedon sengaja memanipulasi bola tersebut agar Bam mati dan gagal dalam ujian. Belut berzirah putih pun tersadar dan segera menyerang Bam. Lalu Evan berteriak dan memberitahukan Bam agar meminta pertolongan Black March dan mengaktifkan kekuatan dari senjata tersebut. Kemudian Bam berhasil meledakkan bola dan naik ke lantai selanjutnya. Penjaga lantai kedua, Evan Hell. Pengawas, Han Sung Yu. Asisten, Leroro dan Kwan. Ujian lantai kedua, ujian survive, di mana para regular saling membunuh untuk mengurangi jumlah peserta 400 menjadi 200, sekaligus mencarikan satu tim yang terdiri dari 3 orang. Ujian ini adalah ujian di mana Bam pertama kali bertemu dengan Kun AA dan Rak, lalu mereka menjadi rekan satu tim. Lantai kedua, tes Leroro. Karena merasa masih banyak peserta yang lolos, Leroro mengadakan sebuah tes kecil, di mana ia mendorong semua regular menggunakan Shinsu ke dalam sebuah selubung Shinsu atau dinding yang terbuat dari Shinsu. Peserta harus melewati dinding tersebut agar bisa lulus tes. Saat hendak berbalik, Leroro sangat terkejut melihat Bam yang tidak terdorong saat ia mendorong regular lain ke dinding Shinsu. Sedikit penjelasan tentang Shinsu. Menurut Yuga, yang adalah guru Bam di kelas Wave Controller, Shinsu adalah pusat semua energi. Shinsu dapat berupa air, api, atau cahaya. Shinsu juga dapat berubah secara tak terbatas. Bisa dikatakan, Shinsu adalah berkat dari Tuhan. Jadi, cara kerja Shinsu itu sama seperti Chakra dalam serial anime Naruto. Tim Bam dapat lolos dengan mudah karena Kun AA yang merupakan keturunan keluarga Kun, dan Rak yang biasa berburu di kawasan dengan kadar Shinsu yang tinggi. Lantai 2, tes Han Sung Yu. Ujian tim yang sederhana, di mana peserta harus membuka satu pintu yang benar di antara 12 pintu yang tersedia, dan masing-masing tim akan diberi waktu 10 menit. Untuk lulus ujian ini, peserta harus membuka pintu manapun dalam waktu 5 menit, dan peserta yang membuka pintu lebih dari 5 menit akan gagal. Ujian dimulai. Terdengar banyak suara jeritan yang berasal dari ruangan tempat ujian dilaksanakan. Saat tim Bam menunggu giliran, seorang regular jelek dan brengsek memberikan petunjuk tentang ujian tersebut. Dia menjelaskan bahwa untuk lulus ujian, mereka harus membuka pintu manapun dalam waktu 5 menit. Kun jelas tidak mempercayai perkataan tersebut, dan Kun berpikir bahwa regular tersebut hanya menguji teorinya saja dan menggunakan timnya sebagai percobaan. Saat ujian berlangsung, Kun hanya sibuk berpikir dan mencari petunjuk tentang ujian tersebut. Akhirnya, tim Bam lulus ujian berkat Rak yang kesal dan menendang sembarang pintu. Sebenarnya, ujian ini ditujukan agar Bam gagal, karena sifat Kun yang pemikir dan tidak mempercayai perkataan orang lain karena kesalahannya di masa lalu. Dan yang ngasih petunjuk ke semua regular itu adalah orang suruhan Han Sung Yu. Lantai 2, ujian bonus Crown Game.
Kwon memberitahukan kepada Han Jung-yu bahwa hanya ada 3 orang regular yang lulus dari ujian survival yang diadakannya. Karena Kwon merasa bosan, ia mengubah peraturannya, di mana semua regular dibiarkan bertarung selama 30 menit, dan yang bertahan akan lulus ujiannya. Dan yang lulus ujiannya adalah Rahel, Akryung, dan Endorsi Zahar. Crown Game adalah babak bonus yang diberikan oleh Leroro, dan pemenang dari game ini berhak menaiki lantai selanjutnya tanpa tes. Permainan ini terdiri dari 5 babak, dan setiap babak akan berlangsung selama 10 menit. Hanya ada 5 tim yang dapat berpartisipasi dalam setiap babak. Satu peserta harus duduk di singgasana dan mengenakan mahkota. Peserta yang mengenakan mahkota akan gagal apabila meninggalkan singgasana. Apabila ada tim yang berhasil merebut mahkotanya, maka tim tersebut akan menjadi pemenang di babak tersebut. Dan pemenang sejati dari game ini adalah tim yang berhasil mengenakan mahkota saat permainannya berakhir. Leroro juga menjelaskan bahwa akan ada satu tim misterius dari tempat ujian lain yang akan ikut berpartisipasi. Babak pertama dimulai. Anak Zahar berhasil mengalahkan tim lawannya dengan mudah menggunakan salah satu senjata 13 bulan, yaitu Green April. Babak pertama dimenangkan oleh tim Shibisu setelah anak Zahar mengenakan mahkota. Di babak kedua, ada tim Laure yang ikut berpartisipasi. Sedikit informasi tentang Laure. Laure merupakan salah satu regular yang berasal dari 10 keluarga agung, yaitu keluarga Eurusia. Laure bisa mengendalikan Shinsu dalam ujian ini karena telah membuat perjanjian dengan administrator lantai. Laure berusaha merebut mahkota dengan menyerang anak Zahar yang sedang tidur menggunakan Shinsu. Kemudian anak marah dan mengaktifkan kekuatan dari Green April, lalu menyerang Laure dari singgasananya. Saat mengaktifkan kekuatan dari Green April, Black March milik Bam pun bereaksi. Karena saat senjata 13 bulan berdekatan, maka akan menyebabkan sebuah getaran. Anak keluar dari singgasana dan berusaha menyerang Bam untuk merebut senjata 13 bulan milik Bam. Saat anak hendak menyerang Bam, Leroro menghalangi anak dan menyatakan kalau anak telah gagal dalam ujian karena meninggalkan singgasana. Di saat yang sama, tim Laure juga gagal karena teman satu timnya menyeret Laure kembali ke ruang tunggu saat diserang oleh anak. Setelah pembicaraan yang cukup lama, Leroro menambahkan sedikit peraturan di mana mereka akan bertaruh. Apabila tim Bam berhasil memenangkan Crown Game, Green April milik anak akan menjadi milik Bam. Dan sebaliknya, jika tim Bam kalah, maka Black March milik Bam akan menjadi milik anak. Dan aturan menyatakan bahwa tim Bam akan berpartisipasi dalam semua babak yang tersisa dimulai dari ronde ketiga. Permainan dilanjutkan, dan babak ketiga dan keempat berhasil dimenangkan oleh tim Bam. Pada babak kelima, tim misterius ikut berpartisipasi. Babak kelima dimulai, di mana terlihat regular yang mengenakan topeng leotard membantai semua regular yang lemah, sehingga menyisakan 3 tim saja, yaitu tim Bam, tim leotard, dan tim misterius. Tim misterius itu ternyata tidak menginginkan mahkotanya dan membantu Bam agar menang. Saat itu, Bam menyadari bahwa salah satu regular dari tim misterius itu adalah Rahel. Kemudian, regular bertopeng bergerak dan menyerang Rahel. Melihat hal tersebut, Bam melompat dari singgasana dan berusaha untuk melindungi Rahel. Di saat Bam terluka, ia sempat menggunakan Shinsu untuk menyerang. Serangan tersebut berhasil memecahkan topengnya dan melukai mata Hwaryun, si regular bertopeng leotard. Sedikit penjelasan tentang Hwaryun. Ia adalah pemandu yang berasal dari Fuk. Hwaryun merupakan pemandu spesies Red Witch yang dikenal dengan rambut merahnya. Bam terluka parah dan timnya didiskualifikasi karena meninggalkan singgasana. Dan secara otomatis, anak memenangkan taruhannya. Crown Game berakhir tanpa pemenang karena tim Rahel tidak mengambil mahkotanya. Di tempat lain diperlihatkan Yuri sedang mencari jalan untuk bertemu Bam dan mengambil kembali senjata 13 bulan miliknya, yaitu Black March. Ujian penempatan posisi. Sedikit penjelasan tentang 5 posisi yang ada di Tower of God. Yang pertama, Fisherman. Fisherman adalah orang yang bertugas melumpuhkan musuh dengan senjata mereka. Biasanya, Fisherman berada di barisan tengah. Yang kedua adalah Spear Barrier. Spear Barrier adalah orang yang mengincar musuh dari belakang dengan tombaknya, atau menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Fisherman. Yang ketiga, Light Barrier. Light Barrier adalah orang yang menerangi menara yang gelap menggunakan lighthouse, serta mengumpulkan informasi dan memberikannya ke Scout. Yang keempat, Scout. Scout adalah orang yang bertugas mengintai di garisan terdepan menggunakan Observer, serta membantu Fisherman melakukan serangan. Dan yang terakhir adalah Wave Controller. Wave Controller adalah orang yang dapat mengendalikan Shinsu untuk membantu pertempuran dan menaklukkan musuh. Mereka juga dikenal sebagai pihak yang mendominasi pertempuran. Saat Bam sadar setelah dirawat selama 5 hari, Bam menanyakan kepada Kun tentang Rahel.
Kun berbohong dan menjelaskan kepada Bam bahwa perempuan yang diselamatkannya bukanlah Rahel. Kelas dimulai dan Bam mendapatkan posisi wave controller, Kun sebagai leg barrier dan Rax sebagai spear barrier. Kelas wave controller dipandu oleh ranker yang bernama Yuga. Di sana, Bam mempelajari tentang Shinshu dan membuat kontrak dengan administrator lantai tersebut. Yuga bingung saat Bam hanya butuh waktu 2 minggu untuk membuat bank pertamanya. Sedangkan saat Yuga pertama kali membuat bank, ia butuh waktu 2 tahun dan ia tetap dipanggil dengan sebutan jenius. Yuga juga berkata bahwa siapapun yang menarik menara akan iri pada bakat yang Bam miliki. Bahkan saat Bam membuat kontrak, administrator juga mengatakan kepada Bam bahwa perjanjian ini bukanlah kekuatan, melainkan sebuah belenggu untuknya. Di kelas Light Barrier, Kun menggunakan Lighthouse-nya mencoba untuk mencari informasi tentang anak Zahard, di mana ia menemukan fakta bahwa anak Zahard sudah tewas. Di kelas Spear Barrier, Yu Bokdol selaku guru di kelas Spear Barrier memberikan ujian di mana anggota Spear Barrier yang berhasil melempar tombak dan mengenai target yang sudah ditentukannya, maka ia akan lulus ujian. Rak berhasil mengenai target dan lulus ujian. Bam mulai tumbuh kuat dan lebih mahir menggunakan Shinshu dan menciptakan bank. Seperti yang pernah dikatakan juga, salah satu teman sekelas Bam yang bernama Ho merasa iri dengan bakat yang dimiliki Bam. Ho mendapat surat misterius yang memberitahukannya untuk membuat Bam berhenti menaik menara, ia harus membunuh Rahel, karena satu-satunya alasan Bam menaik menara adalah Rahel. Itu saja pembahasan di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian suka. Komen kalau ada masukan, kritik, dan saran. Terima kasih telah menonton dan sayonara.